3 sampai kelas 6 SDH Lubuk Linggau. Apa kabarnya hari ini? Tentu Miss harapkan kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pagi ini kita akan mulai chapel. Sebelum kita mulai chapel, kita akan berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Miss Kris akan pimpin kamu dalam doa pembuka. Kamu ikuti dalam hati ya. Kita akan berdoa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada kami di pagi hari ini sehingga kami boleh beribadah di chapel untuk hari ini. Tuhan pimpin ibadah kami meskipun kami masih online, kami masih melihat rekaman ini. Biarlah hati kami terus boleh memuji Tuhan dan kami juga rindu untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Berkati hati kami, berkati telinga kami, sehingga kami siap untuk mengikuti chapel pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa. Sekarang, mari kita memuji Tuhan lewat lagu pujian berikut ini. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan bersama-sama. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Ba 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 ba.
seat. Bubba, bubba, bubba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Bubba, bubba, bubba. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Bubba, bubba, bubba. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust you day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. My hope is every heartbeat, every breath. I trust in you. Oh, show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust you day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. My hope is every heartbeat, every breath. I trust in you, Lord. I trust in you, Lord. I trust you day by day and step by step. My hope is you, Lord. My hope is you, Lord. My hope is every heartbeat, every breath. I trust in you. You know I do. I trust in you. Yeah. I trust in you. I trust in you, my Lord. I trust in you. Nah, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Sekarang waktunya kita akan persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau memenaikan pujian untuk boleh mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian berikut ini. Ku ingin dengar cerita tentang
kita berdoa untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami sudah boleh memuji dan menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong berkati pendengaran kami. Biarlah firman yang boleh dibagikan pada pagi hari ini itu boleh memberkati kami dan dapat menjadi bekal dalam kami menjalani hari-hari kami. Berkati setiap pendengaran kami, berkati hati kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini merupakan kesimpulan dari 4 hari podcast yang sudah kalian dengarkan ketika Bapak Ibu gurumu itu membacakan cerita tentang Narnia. Masih ingatkah kamu dengan cerita podcast yang disampaikan oleh Bapak Ibu gurumu? Narnia. Siapa yang masih ingat ya tentang Narnia? Ayo, masih ingat tidak? Kalau kamu lupa, yuk sama-sama Miss Kris akan ceritakan dengan singkat apa yang disebut dengan Narnia dan apa yang terjadi di Narnia. Nah, kamu masih ingat ini enggak ya? Ini adalah 4 bersaudara Pevensie. Mereka adalah Peter Pevensie, Susan Pevensie, Edmund Pevensie, dan yang paling kecil si bungsu, Lucy Pevensie. Mereka adalah 4 bersaudara yang tinggal di rumah seorang profesor karena tempat tinggal asal mereka itu terjadi perang. Dan pada akhirnya mereka harus pergi dari rumah mereka dan tinggal sementara bersama sang profesor. Rumah profesor itu sangat besar. Di dalamnya banyak terdapat kamar-kamar. Suatu hari mereka bermain di dalam rumah. Mereka bermain petak umpet. Mereka bersembunyi sementara Peter menghitung dan berusaha untuk mencari mereka. Saat Lucy bersembunyi, dia menemukan sebuah kamar yang di dalamnya terdapat lemari pakaian yang sudah tua. Lucy mencoba bersembunyi di dalam lemari tersebut. Dan ternyata di dalam lemari tersebut bukan hanya sekedar untuk meletakkan pakaian. Lucy menemukan sebuah dunia yang dinamakan Narnia. Saat itu, Lucy bertemu dengan seorang faun yang bernama Mr. Tumnus. Mr. Tumnus itu waktu itu sedang berjalan untuk mengantarkan barang. Ketika bertemu dengan Lucy, Mr. Tumnus terkejut lalu menjatuhkan payung dan barang-barang yang sedang dibawanya. Lucy mencoba membantu dan akhirnya berkenalan dengan Mr. Tumnus. Mr. Tumnus mengajak Lucy ke rumahnya untuk minum teh bersama, sekedar menghangatkan diri. Kemudian ternyata waktu Lucy kembali, tidak ada saudara-saudaranya yang percaya dengan cerita Lucy bahwa Lucy menemukan dunia di balik sebuah lemari. Kemudian Lucy mencoba mencari cara lagi untuk kembali. Kali ini Edmund mengikutinya, dan ternyata Edmund juga memasuki dunia Narnia tersebut. Sayangnya, Edmund bertemu dengan si penyihir putih. Penyihir putih membuat Narnia mengalami musim dingin yang sangat panjang. Musim dingin yang panjang, tapi tidak ada Christmas di dalamnya. Tidak ada Natal dan tidak pernah dirayakan Natal. Menjadi musim dingin yang sangat panjang. Kemudian ternyata Edmund
itu diminta oleh si penyihir putih untuk membawa saudara-saudara mereka, karena penyihir putih mempercayai ramalan bahwa mereka adalah orang-orang yang akan memimpin Narnia. Oleh karena itu, penyihir putih mau menyingkirkan mereka dan meminta Edmund untuk mengajak saudara-saudaranya kembali ke Narnia. Edmund melakukan hal yang diminta oleh si penyihir putih. Namun Edmund menyadari ternyata si penyihir putih adalah penyihir yang jahat. Kemudian ketiga saudaranya yang lain berusaha untuk menyelamatkan Edmund. Ketiga saudaranya itu dibawa oleh Mr. Berang-berang, Mr. Beaver, ya, untuk bertemu dengan Aslan. Aslan adalah pemerintah Narnia yang sesungguhnya, pemimpin Narnia yang sesungguhnya. Ia mampu memimpin Narnia dan menjadikan Narnia sebagai tempat yang hangat dan penuh sukacita untuk dihuni. Sampai akhirnya ternyata penyihir tidak membiarkan Edmund pergi, malah menuntut agar mengembalikan Edmund kepada si penyihir putih. Dan kemudian seperti kalian tahu, Aslan menyerahkan nyawanya untuk menggantikan Edmund. Dan akhirnya Aslan meninggal di atas sebuah meja batu. Nah, menurut kalian, apa ya bagian terbaik dari cerita yang ada di cerita Narnia? Apakah bagian terbaik itu adalah ketika kalian bertemu dengan makhluk-makhluk yang luar biasa yang hidup di Narnia? Contohnya ada Mr. Tumnus, ada juga berang-berang yang bisa berbicara. Lucu-lucu ya mereka. Atau bagian terbaiknya dari cerita itu adalah ketika kalian melihat Narnia menjadi tempat yang hangat untuk dihuni. Atau ketika bagian terbaiknya adalah ketika Lucy dan Mr. Tumnus itu menjadi kawan. Kalau Miss Christina sendiri, bagian terbaiknya dari cerita Narnia adalah saat Aslan mengorbankan nyawanya untuk menggantikan Edmund di atas sebuah meja batu. Ketika penyihir putih menuntut untuk Edmund dikembalikan, Aslan bersedia menggantikan posisi Edmund. Dan akhirnya Aslan memberikan nyawanya menggantikan nyawa Edmund. Ternyata level tertinggi dari sebuah kasih adalah saat kamu mampu mengorbankan nyawamu untuk orang lain. Jadi, apa ya hubungannya cerita Narnia dengan apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Yuk kita lihat dari karakter-karakter yang bermain dalam cerita di Narnia. Nah, ini siapa ya? Tentu kalian sudah kenal. Ini adalah Edmund Pevensie. Lalu, siapa sebenarnya Edmund Pevensie itu? Edmund Pevensie itu kalau dalam dunia kita sekarang itu sama seperti kita, seperti Miss dan seperti kamu. Kenapa begitu, Miss? Karena Edmund melakukan kesalahan. Sama seperti manusia. Manusia adalah orang-orang berdosa dan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Sehingga manusia perlu untuk diselamatkan. Kita lihat karakter yang lain. Kamu kenal tentu dengan karakter ini. Ini adalah The White Witch. Siapa sebenarnya White Witch itu dalam kehidupan kita? Itu sama seperti dosa.
dosa yang akhirnya memisahkan kita dan menjauhkan kita dari Tuhan, yang membuat kita merasa jauh dari Tuhan. Kemudian masih ada satu karakter lain yang juga mirip dengan kehidupan kita sekarang ini. Tentunya dia adalah Aslan. Kalau misalnya kita bandingkan dalam kehidupan kita, Aslan yang mau menebus Edmund itu sama seperti Tuhan Yesus yang mengorbankan nyawanya demi orang-orang yang dia kasihi. Tuhan Yesus juga mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan menyelamatkan kamu, dan menyelamatkan semua orang yang ada di dunia ini. Meskipun pada akhirnya kesedihan itu melanda Lucy dan juga Susan waktu Aslan itu meninggal di atas meja batu, ketika Aslan mengorbankan nyawanya untuk menggantikan Edmund. Tapi kita lihat bahwa akhirnya Aslan itu bangkit. Meja yang tadinya menjadi tempat pengorbanan dari Aslan itu sudah terbelah. Itu menandakan lahirnya era baru di Narnia. Aslan kembali hidup dan memberikan harapan yang baru bagi Narnia. Ternyata penebusan membawa harapan baru. Edmund yang tadinya melakukan kesalahan, Edmund menjadi seorang yang pemberani. Bahkan dia berani maju ke medan peperangan untuk mengalahkan penyihir putih dan juga sekutu-sekutunya. Dan dalam peperangan itu bahkan Edmund menghancurkan tongkat sihir daripada penyihir putih. Dan pada akhirnya Edmund diangkat menjadi seorang raja yang memimpin Narnia. Edmund yang lama itu bertransformasi, berubah menjadi seorang Edmund yang baru, dan kemudian menjadi prince, menjadi pangeran, dan memerintah di Narnia bersama dengan saudara-saudaranya. Nah, begitu juga dengan Kristus. Kristus itu mati buat buat kamu, buat semua orang yang ada di dunia ini. Dia mengorbankan nyawanya. Edmund itu berubah, bertobat. Edmund juga berubah. Dari tadi yang berdosa, Edmund kini menjadi Edmund yang baru. Meskipun pada akhirnya dia berusaha mengalahkan ketakutannya saat dia berperang melawan penyihir putih. Sama seperti kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita juga masih akan terus bergumul dengan dosa. Kita masih akan selalu tergoda untuk melakukan dosa. Mari kita sama-sama berjuang bahwa kematian Tuhan itu membawa harapan baru buat kita, untuk kita tetap dapat menjadi manusia yang baru, menjauhi dosa, dan makin serupa dengan Kristus. Mari kita seperti Edmund, mengambil langkah untuk kita bertobat, meninggalkan masa lalu kita, dan menjadi manusia baru yang semakin hari semakin menyerupai Kristus. Sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan menutup chapel kita hari ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Miss Chris akan pimpin kamu di dalam doa. Kamu ikuti dalam hati ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kami. Bantu kami Tuhan, supaya kami bukan lagi manusia-manusia lama yang hidup dalam dosa-dosa kami, tapi kami mau berubah menjadi manusia baru yang boleh mencerminkan
tentang kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Bantu kami Tuhan untuk kami boleh memilih pilihan-pilihan yang baik di setiap harinya ketika kami menjalani hari-hari kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, biarlah firman yang boleh didengarkan pada pagi hari ini itu boleh memberkati setiap anak-anak yang sudah mendengarnya. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati chapel kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menutup chapel ini. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti chapel pada hari ini. Sampai jumpa di chapel selanjutnya. God bless you. Bye.